Dari apa yang harus dimiliki oleh seorang gelandang berbakat asal Argentina, Fernando Redondo muncul sebagai contoh terbaiknya. Berpenampilan rapi, memiliki skill olah bola ciamik, serta punya akurasi tendangan yang baik, menjadi sedikit dari paket kehebatan Redondo selama berkarir sebagai pemain. Berposisi sebagai seorang gelandang bertahan, Redondo tidak selamanya mengandalkan fisik dan tackle keras. Dia memiliki kehebatan yang melebihi itu semua, hingga banyak yang menilai bila dirinya sangat layak dimasukkan ke dalam 11 pemain terbaik yang pernah dimiliki Argentina. Dari Argentina ke negeri Spanyol. Fernando Carlos Redondo lahir di Adrogué, pinggiran kota Buenos Aires pada tahun 1969 silam. Tidak seperti kebanyakan pemain asal Amerika Selatan yang memulai kehidupan dengan penuh kemiskinan, Redondo justru hadir dari keluarga yang relatif kaya. Dia memiliki ayah yang merupakan seorang insinyur. Menariknya, sang ayah juga pernah bermain sepak bola sebagai seorang gelandang. Ayahnya ketika itu sangat menyukai klub Independiente. Ia tergolong ke dalam penggemar fanatik yang tak sungkan untuk mengumpulkan anak-anaknya di depan televisi ketika tim kesayangannya bermain. Dalam sebuah kesempatan, ayahnya mengajak Redondo menyaksikan kehebatan Ricardo Bochini dan Daniel Bertoni yang memimpin El Rojo dalam meraih trofi Copa Libertadores berturut-turut di tahun 1970-an. Melihat kumpulan idola ayahnya yang bermain dengan sangat luar biasa, Redondo merasa sangat terkesima. Bersama saudara laki-lakinya yang bernama Leo, Redondo memanfaatkan lahan di halaman belakang rumahnya untuk melatih skill olah bolanya. Setelah itu, dia mulai memainkan sepak bola di lapangan sekitar rumahnya hingga banyak yang percaya bahwa Redondo akan menjadi sesuatu di masa depan. Sebagai anak yang kurus namun berwibawa dan kecil tapi mengesankan, Redondo lagi-lagi tidak mengandalkan kekuatan dan kecepatan untuk mengesankan semua orang. Dia hanya perlu mempertahankan bola di kakinya agar tidak lepas dan memberikan operan cerdas agar setiap keputusan yang diambil tidak berakhir sia-sia. Sempat berlatih di Akademi Talleres, bakat Fernando Redondo kemudian ditemukan oleh Argentinos Juniors. Saat itu Redondo yang baru berusia 11 tahun didatangi oleh perwakilan klub tersebut yang bernama Oscar Revojos. Pria itu meminta izin kepada kedua orang tua Redondo agar membiarkan anaknya bergabung dengan akademi klub yang bermarkas di Estadio Diego Armando Maradona. Tanpa ragu, ayahnya kemudian membiarkan Redondo berlatih di Argentinos Juniors. Bersama pelatihnya ketika itu, Fernando Cornejo, Redondo tumbuh dan berkembang sebagai pesepak bola elegan. Saya selalu cenderung menggunakan gambeta, kata Redondo kepada wartawan Argentina. Menurut situs Pandit Football, gambeta merupakan tarian tango yang tidak dipentaskan di atas panggung, melainkan di atas lapangan sepak bola. Ketika gerakan gambeta dipertontonkan di atas lapangan, saat itulah keagungan sepak bola tersaji di depan mata. Gambeta adalah bukti bahwa kesederhanaan dan keagungan dapat bersatu dalam sebuah gerakan yang mempermalukan lawan. Apa yang disampaikan Redondo tentang apa yang menjadi kelebihannya bukanlah bualan belaka. Pada tahun 1985, dia menjadi pemain terbaik di tim Argentina yang mengangkat trofi kejuaraan prestisius U16 di Amerika Selatan. Di hadapan sekitar 40.000 penggemar di Estadio Jose Amalfitani, Redondo sukses muncul sebagai bintang di partai final dengan membawa Argentina mengalahkan Brazil 3-2. Setelah penampilan yang sangat impresif itu, tak butuh waktu lama buat Redondo untuk tampil di tim utama Argentinos Juniors. Dia melakoni debut profesional pertamanya di laga melawan Gimnasia, di mana seusai laga, pelatih Jose Yudica memujinya sebagai pemuda yang sangat tenang dan matang.
Performa ciamik yang ditunjukkan Redondo sempat membuatnya mendapat panggilan untuk mengisi satu slot pemain Argentina di ajang Piala Dunia 1990. Akan tetapi, Redondo menolak dengan alasan dia ingin menyelesaikan studi hukumnya di musim panas. Menjadi andalan di tim utama Argentinos Junior selama kurang lebih 5 tahun dan menarik perhatian tim utama Argentina. Bakat Redondo kemudian tercium sampai ke tanah Eropa. Adalah Tenerife, klub yang baru saja selamat dari zona degradasi di kompetisi La Liga. Dinakodai oleh Jorge Solari asal Argentina, Redondo diplot sebagai rencana besar Tenerife yang ingin bangkit di musim selanjutnya. Saat itu Redondo datang dengan nama hebat lainnya macam Albert Ferrer serta Tata Martino yang permainannya dipandang lebih eksotis. Namun tetap saja, menjadi penggawa muda penuh gairah, Redondo muncul sebagai kunci kesuksesan Tenerife selama kurang lebih 4 tahun masa baktinya. Dengan mengenakan nomor punggung 5, Redondo menunjukkan kreativitas yang amat mengagumkan. Dia tampil dalam 107 pertandingan dan sempat membawa Tenerife bermain di kompetisi Liga Eropa pada musim terakhirnya. Apa yang ditampilkan Redondo di level klub pun tidak disia-siakan oleh timnas Argentina untuk memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Redondo menerima, apalagi dia menjadi penerus bola dari lini tengah Argentina ke Diego Maradona. Dengan peran dua pemain jenius tersebut, Argentina mampu melahap 2 pertandingan awal. Sayangnya, semua berubah ketika Maradona dihukum akibat terjerat kasus obat terlarang yang mengandung efedrin. Redondo yang merasa sangat kehilangan Maradona pun mempengaruhi permainan Argentina. Di laga ketiga, mereka tumbang atas Bulgaria dengan skor 0-2 dan takluk di babak 16 besar atas Rumania dengan skor 2-3. Masa keemasan bersama Real Madrid dan kenangan di Old Trafford. Meski gagal membawa Argentina melaju lebih jauh, nama Redondo tetap menjadi perhatian dunia. Klub yang memang punya tradisi mengambil bintang di Piala Dunia, Real Madrid, resmi memboyongnya ke Estadio Santiago Bernabeu pada musim panas 1994. Bergabungnya Redondo ke kubu El Real membuat klub berjuluk Los Galacticos tersebut kian garang. Dengan rambut lurus klimis, serta nomor punggung 5 yang nantinya berganti menjadi 6, Redondo memainkan perannya dengan sangat baik. Berkat ketampanan yang dimiliki itu pula, Redondo dijuluki sebagai El Principe atau si pangeran oleh rekan setimnya di Argentina, Diego Simeone. Tak hanya merujuk pada ketampanan fisiknya, performa Redondo di Real Madrid juga sangat sedap dipandang. Bermain di lini tengah, Redondo benar-benar menjadi penguasa sesungguhnya dari permainan El Real. Atribut utama Redondo adalah umpan kreatifnya, visi, teknik, dan kontrol jarak dekat dengan kaki kirinya. Selain itu, kemampuannya untuk mengontrol tempo permainan timnya di lini tengah juga membuatnya memiliki peran kunci di Real Madrid. Dia memiliki akselerasi yang baik dan beberapa kali melakukan tackle efisien dan agresif untuk membuatnya memberikan kontribusi defensif yang sama baiknya seperti ketika ia menyerang. Sebuah magis di atas lapangan yang terus ditunjukkan Redondo lantas membuat pelatih Argentina, Daniel Passarella, memintanya untuk bergabung dengan skuad di turnamen Piala Dunia 1998. Namun Redondo akhirnya menolak karena ia enggan memotong rambut panjangnya seperti yang diperintahkan Passarella. Menurut Redondo, dia tidak hanya hidup sebagai pesepak bola, namun juga manusia. Jadi tidak ada alasan pasti mengapa dirinya harus memotong rambutnya. Dia memberitahu saya apa yang menurutnya bisa saya berikan kepada tim. Tetapi ketika membahas masalah rambut, saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan memotongnya. Karena itu merupakan bagian dari kepribadian saya. Dan saya lebih dari seorang pesepak bola. Saya adalah seorang manusia, kata Redondo. Kembali ke Real Madrid, salah satu kenangan terbaiknya di Real Madrid tentu ketika ia mampu menyihir seluruh penonton yang hadir di Stadion Old Trafford pada tahun 2000 silam.
Bahkan pelatih legendaris Sir Alex Ferguson sampai terheran dengan skill yang ditunjukkan Redondo. Redondo pasti memiliki semacam magnet di kakinya. Dia fantastis, tidak bisa dipercaya. Tiap kami membangun serangan, bola selalu gagal di dia. Setiap kali. Kami berusaha menghentikan semuanya, tapi Redondo selalu memberikan skenario berbeda untuk kami, kata Fergie dalam pertandingan melawan Real Madrid. Pada babak perempat final Liga Champions musim 1999-2000 melawan Manchester United, Redondo memang tampil sangat brilian. Meski imbang 0-0 di Santiago Bernabeu pada leg pertama, Madrid racikan Vicente Del Bosque pergi ke Old Trafford dengan optimisme tinggi. Misi lolos tercapai dan itu tak bisa dilepaskan dari kontribusi masif Redondo. Salah satunya tentu saja ketika Redondo mengarsiteki sebuah gol Real Madrid dengan permainan berkelas. Ditempel ketat Henning Berg sampai dekat garis tepi, Redondo menutmeg back United itu dengan sebuah back heel, menguasai bola untuk kemudian mengopernya kepada Raul guna dijadikan gol ketiga Los Merengues. Di akhir laga, Real Madrid akhirnya menang 3-2 dan melaju ke babak semifinal. Lebih manisnya lagi, Real Madrid sukses menggondol trofi UCL setelah menandaskan perlawanan Valencia di partai final dengan skor telak 3-0. Selama membela Real Madrid, Redondo tercatat sebagai pemain yang meraih 2 gelar La Liga, 2 trofi Liga Champions Eropa, dan 1 piala Interkontinental. Akhir tragis karir Redondo. Meski sangat berjasa membawa Real Madrid meraih kejayaan, Redondo dibuang begitu saja oleh klub. Kisah ini bermula ketika Presiden Real Madrid kala itu, Lorenzo Sanz, bersaing dengan Florentino Perez dalam pemilihan kursi Presiden Real Madrid tahun 2000. Redondo mendukung penuh Lorenzo Sanz kembali terpilih sebagai presiden dari Real Madrid. Namun, Florentino Perez lah yang kemudian terpilih menjadi presiden klub. Atas keberpihakan tersebut, Redondo coba disingkirkan oleh Florentino Perez. Menurut sejumlah sumber, Perez secara diam-diam melakukan negosiasi dengan AC Milan. Pelatih Real Madrid kala itu, Vicente Del Bosque, adalah orang pertama yang mengetahui hal tersebut. Ia dengan tegas mencegah agar transfer tersebut tidak terjadi. Namun, Redondo tetap dilego ke AC Milan dengan transfer 17 juta euro. Bergabung dengan Milan usai ditendang Madrid, karir Redondo tidak berjalan mulus. Dia berulang kali dibekap cedera hingga mengakhiri segala perjalanannya di atas lapangan pada tahun 2004.